Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali melakukan podcast obrolan bareng Bawaslu Gorontalo. Hadir pada kesempatan hari ini adalah Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Ferdi Rusmedagu Esos. Sahabat Bawaslu, hari ini kita akan membahas tema berkaitan dengan program nasional yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, yaitu terkait P5 ataupun SKPP. Untuk lebih jelasnya, kita bersama dengan Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu di mana saja berada, saya Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Pemas Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada hari ini melalui obrolan bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo akan berbagi informasi terkait dengan P5, yaitu Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif atau yang lebih dikenal di masyarakat yaitu Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif. Saya hari ini memanggil Pak Kabak atau Pak Ferdi supaya lebih akrab, Pak. Panggil saja Pak Kabak. Ferdi. Oh, Pak Ferdi. Baiknya bagaimana? Terserah. Baik Pak Ferdi, hari ini sahabat Bawaslu ingin mengetahui terkait apa sih P5, apa sih SKPP yang kemarin kita sudah melihat pengumuman begitu pasif dan masif di baik di Bawaslu RI maupun di Provinsi Gorontalo. Untuk itu sahabat Bawaslu ingin mengetahui apa maksud dari P5 kemudian ada SKPP. Baik, terima kasih. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, saya banggakan bahwa P5 ini adalah Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif. Ini adalah merupakan program nasional, program Bawaslu RI, itu yang dilaksanakan sejak tahun 2018. Sampai dengan saat ini sudah 3 tahun berjalan. Dan tahun ini P5 ini akan berakhir, atau tahun 2021 ini terakhir akan dilaksanakan program nasional pendidikan pengawas partisipatif. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu turut bertanggung jawab atas terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam mengawal pemilu dan pilkada serentak 2024 nanti, Bawaslu telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan. Strategi pengawasan yang dimiliki Bawaslu dimulai dari pengawasan partisipatif. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini, Bawaslu membutuhkan dukungan banyak pihak, salah satunya dibangun dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan setiap tahapan pemilu dan pilkada. Oke. Baik. Jadi Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif, yaitu bagaimana Bawaslu itu merangkul daripada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan pemilu maupun pilkada. Yang menjadi pertanyaan kami, Pak Kabak, mungkin pertanyaan juga sahabat Bawaslu, di setiap kegiatan itu pasti mempunyai misi atau visi dan misi. Kami ingin
ingin mengetahui apa visi misi daripada Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif ini atau SKPP yang mungkin sudah disampaikan oleh Bawaslu RI, karena Pak Kabak Pendidikan sudah 2 kali mengikuti pertemuan terkait SKPP ini. Baik, ya, kaitan dengan pengawasan pemilu dan pilkada, sebelum saya menyampaikan visi maupun misi daripada Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif ini, bahwa pengawasan pemilu dan pilkada menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat yang secara langsung terlibat di dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Pemilih dapat mengikuti dinamika politik dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Baik, untuk visi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, yaitu terwujudnya pengawasan partisipatif yang mandiri di masyarakat. Sedangkan misinya yaitu pertama, mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang terampil, berdedikasi dan berintegritas. Kemudian yang berikut, meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilu dan pilkada. Kemudian mengembangkan pusat pendidikan dan inovasi pengawasan partisipatif, menciptakan simpul-simpul pengawasan partisipatif di masyarakat. Dari sekian misi yang ada ini, salah satu misi yaitu bahwa Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Salah satu program yang terus digalakkan yang saya sudah sampaikan dari awal tadi, yaitu program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Oke, Pak Kabak, artinya SKPP ini, kalau saya lihat dari penyampaian Pak Kabak, bahwa SKPP ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau pemilu, dan kita berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat melalui partisipasi, baik itu tahapan pemilu dan pilkada. Baik, kaitan dengan tujuan ini, Bawaslu RI, yaitu dengan semangat pembelajaran dan transfer pengetahuan tersebut, Bawaslu melalui program Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif menginisiasi sekolah kader pengawasan partisipatif. SKPP adalah sebuah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses pemilu yang berintegritas. Adapun tujuan SKPP itu sendiri yaitu seperti yang disampaikan oleh host tadi, bahwa itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau pemilu, serta berbagi pengetahuan tentang partisipasi masyarakat. Oke. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke sesi kedua. Kita istirahat dulu sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang saya dapat ketika mengikuti SKPP Angkatan Kedua tahun 2019 adalah mengetahui, memahami tentang dunia penyelenggara pemilu, mulai dari sejarah hingga pelaksanaannya hari ini, termasuk seluruh aktivitas pengawasan dan sengketa yang ada dalam dunia kepemiluan. Halo sahabat Bawaslu, di sana saya mendapatkan materi terkait dengan perspektif gender dan hak disabilitas dalam pemilu. Karena
kita akan mendapatkan banyak hal tentang ilmu pengetahuan tentang kepemiluan. Bukan hanya secara umum yang akan kita dapatkan keilmuan di sini, tetapi kita akan belajar tentang pembahasan tentang detail dan bagaimana menggugah dari apa sih peran kita sebagai masyarakat, terutama kita sebagai pemuda dalam hal ini sebagai penyambung lidah dari masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pemilu yang bersih, pemilu yang damai, pemilu yang bermartabat, sehingga kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkeadilan, yang mensejahterakan rakyat. Ilmu yang saya dapatkan dimulai dari hal substansial pemaknaan filosofis konstitusi dan demokrasi hingga munculnya istilah pengawasan partisipatif. Sahabat Bawaslu, ilmu dan pengetahuan yang kita dapat dari sekolah kader pengawasan partisipasi adalah kita bisa mengetahui proses-proses atau tahapan-tahapan pilkada yang mana yang harus kita awasi dari awal hingga akhir. Manfaat yang saya dapat pada saat mengikuti SKPP Angkatan Kedua tahun 2019 adalah dapat lebih dengan tegas, lebih memahami segala aturan yang berlaku, baik dari segi teknis maupun dari segi pengawasan. Kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kepemiluan. Kita akan membahas masalah persoalan isu-isu demokrasi, juga bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di demokrasi, apa saja yang akan kita selesaikan selama pemilu ini berlangsung. Kita akan bertatap muka dengan berbagai teman-teman yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia, tersebar di beberapa provinsi. Seperti itu kita mempertambah jejaring kita. Selanjutnya kita bisa mendapatkan pengetahuan bukan hanya sekedar tentang kepemiluan, tapi kita juga belajar di sini, belajar tentang keberagaman, bagaimana toleransi kita antar suku agama, karena akan banyak hal budaya yang akan kita temui di sini. Saya merasa diri saya walaupun tidak maksimal, tapi saya sudah belajar untuk bagaimana saya mendedikasikan diri saya untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tentang kepemiluan ini, dan juga diikut sertakan oleh Bawaslu di pengawasan partisipatif. Bagi saya jadi mengerti dengan lebih dalam bahwasanya pengawasan partisipatif memiliki andil yang luar biasa besar dalam mengawal demokrasi yang ada di Indonesia. Dan kegunaannya kepada masyarakat ialah kita bisa menyampaikan kepada masyarakat jangan hanya memilih di TPS, tetapi ikut melakukan pencegahan. Terutama kita harus tolak money politik. Pesan untuk seluruh peserta SKPP tahun 2020 yang menggunakan sistem daring, selamat belajar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Mudah-mudahan ilmu yang teman-teman sekalian dapatkan bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Tetap semangat, jaga kekompakan, mari bersama-sama sukseskan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Salam awas. Selamat bergabung ke SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Ya, kalian harus ikuti SKPP Bawaslu RI selanjutnya. Harapan saya kepada seluruh kader pengawasan partisipatif secara daring ini untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh, karena melalui sekolah kader ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu tentang pengawasan kepemiluan, dan juga ilmu itulah yang akan kalian bawa nanti ke kabupaten kalian masing-masing. Dengan bergabungnya kalian di sekolah kader pengawasan partisipatif, kita dapat mewujudkan apa itu dari tujuan Bawaslu tersendiri. Oleh sebab itu, mari kita bekerja bersama-sama untuk mengawasi pemilu. Untuk teman-teman peserta SKPP daring, online maupun offline, kegiatan ini sama bermanfaatnya. Selamat belajar, selamat mengenal, dan mendalami dunia kepengawasan secara lebih dekat dan mendalam. Ya, kepada teman-teman SKPP, ini sangat bermanfaat, sekolah ini sangat bermanfaat. Semoga bisa diterapkan kepada masyarakat minimal di daerah asalnya. Terima kasih. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun berada, apa kabar? Kita kan sudah mematuhi protokol kesehatan, kemudian kita juga jaga jarak. Bagaimana kita lepaskan dulu ini masker? Boleh, baik.
supaya lebih jelas untuk sahabat Bawaslu. Di SKPP, sesuai informasi yang sempat saya dengar, bahwa itu mempunyai tingkatan. Nah, sahabat Bawaslu dan kami sendiri ingin mengetahui tingkatan SKPP itu bagaimana, kemudian diikuti oleh siapa, kemudian penyelenggaranya apakah RI, Bawaslu RI, atau provinsi, atau kabupaten kota. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. SKPP atau Skala Kader Pengawas Partisipatif ini yaitu terdiri dari tingkat-tingkatan. Yang pertama, SKPP tingkat dasar itu dilaksanakan di kabupaten kota dengan waktu pelaksanaan itu selama 3 hari. Berarti SKPP tingkat dasar itu pelaksanaannya di kabupaten kota. Kabupaten kota. Siap. Ya. Baik. Kemudian yang berikut yaitu SKPP tingkat menengah dilaksanakan oleh provinsi, oleh Bawaslu provinsi. Itu dilaksanakan selama 5 hari. Kemudian setelah dilaksanakan SKPP tingkat menengah, akan ada lagi SKPP tingkat lanjut. Itu yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Itu dilaksanakan selama 3 hari. Kaitan dengan pelaksanaan SKPP ini, itu di timeline yang sudah disampaikan oleh Bawaslu RI itu dilaksanakan pada untuk tingkat dasar dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2021 untuk kabupaten kota ya. Untuk kabupaten kota. Ya. Kemudian yang untuk SKPP tingkat menengah yang dilaksanakan oleh provinsi itu sesuai timeline yang disampaikan oleh Bawaslu RI itu dilaksanakan pada bulan September dan Oktober tahun 2021. September sampai Oktober. Ya. Kemudian untuk SKPP tingkat lanjut itu dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2021. Oke, maka Pak, kami ingin mengetahui terkait dengan SKPP dasar, lanjutan, dan seterusnya. Ini bagaimana caranya terkait rekrutmen? Apakah SKPP dasar direkrut sendiri, kemudian untuk tingkat provinsi direkrut sendiri, atau bagaimana ini Pak? Baik, kaitan dengan kepesertaan ini untuk SKPP tingkat dasar itu kemarin sudah dibuka pendaftarannya oleh Bawaslu RI. Itu dilaksanakan melalui pendaftarannya melalui website Bawaslu RI. Online. Link yang disiapkan oleh Bawaslu RI terkait dengan pendaftaran SKPP tingkat dasar. Pendaftarannya berarti pendaftarannya online. Kemudian siapa saja bisa masuk sesuai tergantung persyaratannya begitu ya? Iya, pendaftarannya secara online. Untuk pendaftarnya itu tidak dibatasi kepada masyarakat kalangan siapa saja, dan itu ada persyaratan. Pertama batas umur, yaitu umurnya itu 20 sampai 30 tahun batas maksimalnya. Kemudian dari pendaftaran ini itu dibuka sejak tanggal 24 sampai tanggal 28 Mei 2020. Sudah Artinya ini sudah tahapan pendaftaran itu sudah berlalu. Untuk Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 6 kabupaten kota itu total pendaftar itu ada 327 orang. Untuk ini terbagi di 6 kabupaten kota. Ya. Dengan rincian untuk Kota Gorontalo pendaftarnya itu ada 54 orang, kemudian Kabupaten Gorontalo 46 orang, Kabupaten Bonegolango 57 orang, Kabupaten Gorontalo Utara itu 97 orang, Kabupaten Bualemo 53 orang, dan Kabupaten Pohuwato itu sebanyak 22 orang.
Dia sekitar terkait dengan 300 ya, 327. Nah, untuk tempat pelaksanaan di Provinsi Gorontalo itu sebagaimana usulan kita, dan itu juga sudah diakomodir oleh pusat, bahwa untuk Gorontalo itu akan dilaksanakan di 2 titik. Yang titik pertama yaitu Kota Gorontalo. Kota Gorontalo ini dengan menggabungkan Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaannya di Kota Gorontalo, karena Gorontalo sebagai Kota Gorontalo sebagai titik pelaksanaan. Artinya peserta dari Bualemo dan Pohuwato mereka akan mengikuti SKPP dasar di Kota Gorontalo. Di Kota Gorontalo. Digabungkan dengan Kota Gorontalo. Ya. Kemudian yang titik kedua yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Ini akan menggabungkan juga peserta yang ada di Kabupaten Gorontalo, kemudian dengan dari Kabupaten Bone Bolango. Ya. Untuk kuota masing-masing peserta itu dari 80 sampai 85 orang. Ya, tergantung nanti ini hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama kaitan dengan verifikasi administrasi ini. Waktu yang disiapkan untuk verifikasi administrasi itu dimulai sejak tanggal 29 kemarin, sejak terakhirnya pendaftaran, sampai dengan 13 Juni 2021. Nah, untuk masih ada lagi Pak, untuk pengumuman kelulusannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni, dan itu melalui website Bawaslu RI juga. Ya. Berarti Pak Kabak, peserta yang mendaftar belum 100% atau belum dipastikan akan lulus. Iya. Begitu. Berarti ini akan ada verifikasi administrasi, apakah dia terlibat partai politik atau dan sebagainya. Ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Gitu? Iya. Oke. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita dalam pelaksanaan SKPP ini kita ingin mengetahui sedikit saja ya. Siapa tahu ada sahabat Bawaslu yang lolos sampai mengikuti SKPP. Ini materi SKPP supaya bahwa sahabat Bawaslu ini bisa mengetahui ya, hanya dasar-dasarnya saja. Misalnya tentang apa. Baik, untuk materi SKPP tingkat dasar ini itu dalam kelas dasar yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pembelajaran penting yang diutamakan adalah yaitu pembangunan karakter. Pembangunan karakter. Kemudian dasar-dasar demokrasi dan kecakapan dasar pengawasan partisipatif, yang meliputi yaitu pembangunan karakter pengawas. Kemudian juga akan dimasukkan untuk unsur kepemimpinan, kemudian kesukarelaan, kemudian team building, kemudian yang berikut lagi konstitusi dan demokrasi, kemudian bagaimana peserta ini bisa memahami sistem pemilu dan pemerintahan di Indonesia, kemudian pengawasan pemilu itu sendiri yang ada di Indonesia, dan yang terakhir yaitu penegakan hukum tentang pelanggaran atau sengketa yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemilu. Iya. Berarti sahabat Bawaslu, setelah kader pengawas partisipatif ini sangat bermanfaat, dan kita bisa mengetahui tentang kepemimpinan, mengenai pengawasan, mengenai penegakan hukum di Bawaslu secara keseluruhan, baik itu pemilu maupun pilkada. Baik Pak Kabak, sebelum kita tutup podcast hari ini, masih ada lagi yang kita akan minta closing statement atau kesempatan terakhir untuk menyampaikan kepada sahabat Bawaslu
terkait SKPP ataupun P5 yang menjadi pembahasan hari ini. Silakan Pak Kawan. Baik, dari beberapa uraian yang saya sampaikan tadi, untuk pelaksanaan SKPP tingkat dasar ini, saya lupa sampaikan tadi ini, bahwa untuk Provinsi Gorontalo itu yang dilaksanakan di 2 titik, itu jadwalnya sesuai jadwal yang disampaikan oleh RI itu pada bulan Juli, yaitu kalau untuk titik di Gorontalo Utara itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Juli. Sedangkan untuk titik kota Gorontalo itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 2021. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan, bahwa SKPP ini inilah kesempatan dari masyarakat untuk terlibat langsung di dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Nah, dengan SKPP ini juga nantinya bagaimana masyarakat itu atau kader-kader pengawas ini bisa belajar tentang pengawasan partisipatif. Ya, ini yang penting. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, hari ini kita selesai melaksanakan podcast, yaitu obrolan bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo yang hari ini kami hadirkan Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Ferdi Rusmedangu SOS. Warahmatullahi wabarakatuh.